Ya, halaman 25. Seperti biasa saya ulang dulu dari awal pelajaran kita, hukum-hukum. Hukum bacaan pertama namanya apa? Mau saya lihat buku, lihat saya. Hukum apa? Idgham guna. Idgham biguna. Apa tuh idgham biguna? Melebur, mendengung, Ditahan 2 harokat. Kapan kita harus membacanya itu melebur, mendengung dan ditahan 2 harokat? 5 huruf. Ketika bertemu dengan 5 5 huruf. Bukan 5 huruf, 4 huruf. Apa aja hurufnya itu? Manawaya. Manawaya. Contohnya itu ketika membaca faman ya'mal, maka bacaan yang benarnya adalah Manayamal. ya, ditahan juga. Faman ya'mal. Menjadi ya. Manawaya. Ya, nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf mim, nun, waw dan ya, maka harus dibaca melebur, ditahan dengung 2 harokat. Setelah itu apa lagi? Saudaranya idgham biguna. Mirip-mirip bahasanya. Idgham bila guna, tambahkan kata la sebelumnya. La itu artinya tidak. Jadi bacanya harus melebur juga, tidak ditahan, tidak didengungkan. Ya. Tidak ditahan, tidak didengungkan. Ketika bertemu berapa huruf? 2 huruf saja. Huruf apa itu? Lam dan ro. Ya, contohnya ketika mengucapkan min robbihim, maka bacanya yang benar adalah ya, tidak boleh tahan. Mir robbihim. Nah, seperti itu. Ya. Lalu setelah itu hukum apa lagi? Ikhfa. Apa itu ikhfa? Samar. Dibaca samar. Terus ngapain lagi? Apa lagi? Habis samar apa lagi? Ditahan. Ditahan dengung juga. Ya, samar tahan dengung juga. Ketika bertemu berapa huruf? 15 huruf. Huruf apa saja itu? Ya, ada di bukunya. Nggak apa-apa lah, belum hafal ya. Ini insya Allah nanti selanjutnya akan bisa hafal karena terbiasa. Ya, ikhfa. Oke. Ada da, za, za, sa, sya, fa, ka. Apa lagi selanjutnya itu? Da, to, za, fa, ta, so, da. Saya nih udah hafal juga sebenarnya. Saya baru menghafalnya ketika saya di Sembakong sini. Ketika saya mengajar begini kan. Saya baru ngeh kan. Oh, ternyata kalau orang ngajar Al-Quran nih harus dihafal nih ternyata. Agar bisa menyampaikan kepada murid-muridnya. Jadi pada saat itu baru saya menghafal. Tapi kadang-kadang saya masih lupa juga sampai sekarang. Jadi saya ingat ini karena keterbiasaan. Kebiasaan ngaji itu insya Allah akan hafal sendiri. Ya, tapi belum bisa kita mengatakan kepada orang, oh yang ini hurufnya ada ini nih, belum bisa begitu. Kecuali kalau kamu menghafal sendiri. Ya, untuk mengajarkan kan. Jadi beda ilmu untuk belajar dan untuk mengajarkan lagi. Alhamdulillah seperti kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Jadi orang yang sudah belajar itu dia punya kewajiban untuk mengajarkannya lagi. Tidak boleh dia punya ilmu ditahannya ilmunya, tidak mau dikasihnya ke orang. Nah, tidak boleh seperti itu, ya. Sama ibaratnya kita punya uang lebih, punya rezeki lebih, tapi tidak mau kita bantu orang teman kita yang terutama kerabat kita, ya kan? Ya. Rasulullah berkata bahwa sebaik-baiknya orang yang harus kita bantu itu sebenarnya adalah kerabat sendiri dulu, keluarga dulu sebenarnya. Jangan sampai orang kita tolong tapi keluarga sendiri kita biarkan. Ya. Lalu setelah ikhfa apa lagi? Hukum iklab. Ya, apa itu iklab? Dibaca apa iklab itu? Mim. Dimimkan, lalu tahan dan dengung juga sama. Ya. Non mati ketemu 1 huruf saja. Huruf apa itu? Ba. Ya. Jadi ketemu huruf ba, nunnya menjadi mim lagi, bukan lagi nun lagi tapi mim. Ditahan dengung 2 harokat. Lalu setelah itu hukum enggak. Ikhfa syafawi. Tadi kan ikhfa, ini tambahi syafawi, ikhfa syafawi. Ya, dia itu dijadikan mim juga, ya, ditahan dengung juga, hanya saja dia bedanya dia agak samar sedikit. Ikhfa syafawi. Ya, tidak tertutup rapat betul-betul ya. Lalu setelah ikhfa syafawi idgham mimi.
Ya, kalau tadi ikhfa syafawi mim ketemu ba, iklab nun ketemu ba, kalau idghamimi mim ketemu mim. Nah, ini agak mudah, paling mudah kayaknya idghamimi. Mim ketemu mim, maka dia harus dimimkan, udah memang jadi mim, ditahan dengung. Ya. Dan sekarang lanjut ke izhar syafawi. Ya, apa izhar syafawi? Kemarin izhar itu apa? Ada izhar kan yang kita langkahi itu. Izhar itu dibaca apa? Dibaca apa? Mim juga. Enggak. Izhar dibaca jelas. Kenapa dibaca jelas? Ketika ketemu huruf apa dibaca jelas? Ketika ketemu huruf nih, Tenggorokan. tenggorokan. Huruf apa aja huruf tenggorokan? A, ha, kho, go. Saudaranya A kan go. A, go, ha, a, kho. Nah, itu huruf tenggorokan. Jadi ketika ketemu huruf itu maka dia harus dibaca jelas. Contohnya, man amana. Nggak boleh bacanya man. Nah, atau ditahan. Man amana. Nah, nggak boleh gitu. Langsung. Man amana. Dibaca jelas nunnya. Ya, itulah izhar. Nah, kalau ini izhar syafawi. Izhar syafawi itu apa? Kalau tadi itu nun mati ketemu dengan huruf kholqi, kalau ini mim sukun, mim mati bertemu dengan semua huruf kecuali ba dan mim. Maka huruf mim dibaca dengan jelas tanpa ditahan. Contohnya apa? Alhamdulillah. Mim mati ketemu dengan du. Ya, bagaimana jika dibaca alhamdulillah? Bagus bacanya tapi salah karena tidak boleh ditahan, tidak boleh didengungkan. Juga ya, baca biasa saja. Alhamdulillah. Nah, biasa. Sebelahnya lagi. Falahum ajrun. Tidak boleh ditahan. Langsung. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Oke? Kita mulai. Sama-sama kita mulai dengan mengucapkan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.